Pernahkah Anda memanggil seseorang dengan panggilan haji? Atau justru Anda sendiri yang pernah dipanggil panggilan haji, padahal Anda belum pernah melaksanakan ibadah haji? Bagaimana hukumnya? Pertanyaan ini pernah ditanyakan kepada Syekh Bujairimi. Beliau menjawabnya di dalam kitab Tuhfatul Habib ala Syarhil Khatib, dan juga beliau menegaskan lagi di dalam kitab Hasyiah Bujairimi, yaitu kitab At-Tajrid fi Naf'il Abid. Beliau berkata, waqa'a as-su'alu an qawli ba'dhin nasi liman lam yahujja ya fulan ta'dhiman lahu hal huwa haramun am la. Ada pertanyaan tentang ucapan sebagian orang kepada orang yang belum pernah melaksanakan haji dengan panggilan haji fulan sebagai penghormatan kepada dia. Apakah hal tersebut haram atau tidak? Beliau menjawab, wal jawabu anhu anna adh-dhahira al-hurmah li'annahu kadhibun. Adapun jawaban tentang hal tersebut, sesungguhnya hukum zahirnya itu haram karena dia berdusta. Kenapa dia berdusta? Fa inna makna ya hajju ya man ata bin nusuk ala wajhil makhsus. Karena makna panggilan haji itu adalah wahai orang yang telah melaksanakan manasik dengan cara yang khusus. Akan tetapi, kalau yang dimaksud dengan panggilan haji itu adalah secara lugawi, beliau memperbolehkannya. Naam, in arada bihi al-makna al-lugawiyah wa qasada ma'nan sahihan. Jika dia ingin dengan panggilan haji tersebut makna lugawi dan dia bermaksud makna yang benar, ka'an arada ya qasidat tawajjuhi ila kadza kal jama'ati. Misalnya, dia menginginkan panggilan kepada orang yang bermaksud bertujuan ke tempat tertentu seperti rombongan au ghairiha atau selainnya, fala hurmata, maka tidak ada keharaman. Intinya, panggilan haji kepada orang yang belum melaksanakan haji itu ada 2 poin. Yang pertama, kalau yang dimaksud itu adalah panggilan secara syarak, maka hukumnya haram. Akan tetapi, kalau yang dimaksud dengan panggilan haji tersebut adalah makna lugawi, maka hal tersebut diperbolehkan. Pertanyaannya, panggilan haji di Indonesia ini termasuk panggilan secara bahasa apa secara syarak? Mari kita lihat, kalau ada seseorang dipanggil dengan panggilan haji, apa yang ada di dalam benak kita? Pasti yang ada di dalam benak kita, orang tersebut telah melaksanakan haji. Berarti panggilan haji di Indonesia itu adalah maknanya secara syarak. Syekh Bujairimi mengatakan kalau memanggil panggilan haji kepada orang yang belum melaksanakan haji, itu hukumnya haram. Terus bagaimana dengan askar-askar yang ada di Arab Saudi? Semua orang-orang dipanggil ya haj, ya haj, ya haj. Bagaimana hukumnya? Saya pernah naik pesawat China Airlines, itu turun di Riyadh, yang mana isi dari pesawat tersebut mayoritas orang-orang Cina dan juga orang non-Muslim. Ketika sampai di imigrasi, semuanya dipanggil oleh askar itu dengan ya haj, ya haj, ya haj. Nah, berarti yang dimaksud askar itu adalah makna lugawi. Ya haj yaitu orang yang datang ke sini atau orang yang bepergian ke sini. Konteks panggilan haji di Arab Saudi dengan di Indonesia itu berbeda. Kalau di Arab Saudi itu panggilan haji maknanya secara lugawi, adapun panggilan haji di Indonesia itu maknanya secara syar'i. Ada pertanyaan sebagian orang, kalau orang yang umroh itu
kenapa diperbolehkan dipanggil dengan panggilan haji? Karena umroh itu termasuk haji kecil. Di dalam hadis disebutkan al-umratu hajjun asghar. Umroh itu haji kecil. Baik. Di dalam hadis lain itu juga disebutkan bahwasanya al-jum'atu hajjul masakin. Di dalam riwayat yang lain al-jum'atu hajjul fuqara. Sholat Jumat itu adalah hajinya orang miskin atau hajinya orang fakir. Apakah orang fakir atau orang miskin yang sholat Jumat kemudian pulangnya itu boleh dipanggil haji? Kan tidak begitu juga. Di dalam hadis juga disebutkan bahwasanya orang yang umroh di bulan Ramadan itu seperti haji bersama Rasulullah SAW. Di dalam hadis sahih itu disebutkan bahwasanya Rasulullah bersabda, fa inna umratan taqdi hajjatan ma'i. Sesungguhnya umroh di bulan Ramadan itu seperti haji bersama saya. Di dalam hadis yang lain juga ada seperti hal tersebut, yaitu Rasulullah SAW bersabda, man shallal fajrah fi jama'atin thumma qa'ada yadhkurullaha ta'ala hatta tatlu'asy syamsu thumma shalla rak'atain. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, kemudian dia duduk berzikir, ingat kepada Allah sampai terbitnya matahari, kemudian dia sholat 2 rakaat, kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin tamatin tamah. Maka dia mendapatkan pahalanya haji dan pahalanya umroh. Sempurna. Pertanyaannya, apakah orang yang sholat subuh berjamaah, kemudian dia berzikir sampai terbitnya matahari, kemudian dia sholat 2 rakaat, apakah dia boleh dipanggil haji juga? Kan tidak begitu. Nah, Syekh Abdul Rauf Al-Munawi di dalam kitab At-Taisir fi Syarh Jami'is Shaghir itu menyebutkan fi thawabi la annaha taqumu maqamaha fi isqatil fardhi bil ijma'i ala anna al-i'timara la yajzi an hajjil fardhi. Itu tentang di dalam pahalanya. Jadi pahalanya umroh seperti pahalanya haji. Pahalanya orang yang sholat subuh berjamaah, kemudian berzikir sampai terbitnya matahari, kemudian sholat 2 rakaat, itu seperti pahalanya haji dan umroh. Bukan menggugurkan kewajibannya haji. Karena sudah ijma' para ulama bahwasanya umroh berkali-kali itu tidak bisa menggantikan wajibnya haji.